Search Engine Optimization. Bahasan soal turunan digital marketing satu ini mungkin emang nggak semasif bahasan soal tren sosial media. Tapi kita mesti sama-sama ingat kalau SEO ini kan hubungannya sama website. Dan website itu sejatinya punya peran yang penting banget loh buat ngebangun branding sampai ngedrive conversion. Yang aku percaya dan aku ajarin adalah SEO itu adalah bagian dari bisnis. Kita tidak bisa, SEO gue pengen bisa ranking. Atau ujuk-ujuk menentukan gue pengen ranking di keyword ini nih, atau gue pengen trafficnya naik gini gitu. Nggak bisa langsung kayak begitu. Aku selalu ngajarin SEO tuh kita mindsetnya harus mindset long term, sustainable, awet. Jadi kita ngelakuin SEO tuh bukan main-main, kita tuh nge-build sebuah bisnis yang bisa long term. Yap, the keyword here is building a long-term business. Dan persis kayak yang gue bilang tadi, peran SEO ini tuh emang sepenting itu guys. Bukan cuma buat naikin traffic, tapi ya emang buat keberlangsungan bisnis kita. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja deh yuk kita bedah A to Z soal SEO, mulai dari prinsip pentingnya sampai berbagai salah kaprahnya. Please just keep watching and enjoy! Hai guys, selamat datang kembali di Marketing Talks. Hari ini gue duduk bareng sama seorang expert di ranah SEO, sekaligus founder dari Daily SEO ID, sebuah company yang fokusnya emang hanya di SEO aja. Langsung aja gue kenalin Mas Ilman Akbar. Halo Mas Ilman. Halo Ca, halo teman-teman. Thank you udah ngundang saya di Marketing Podcast. Sama-sama, thank you juga udah mau jauh-jauh datang dari luar kota. Oh iya, beda provinsi. Beda provinsi Depok. Kesini ke kantor marketing buat ngobrolin My SEO. pleasure, thank you. Dan hari ini kayaknya kita bakal banyak ngebahas soal salah kaprah SEO ya. Kita bakal bahas salah kaprah SEO, jadi teman-teman yang mungkin lagi pengen belajar SEO, yang pengen merefresh soal SEO, atau yang emang pengen improve nih SEO-nya, itu cocok banget dengerin obrolan gue bareng Mas Ilman hari ini. So, Mas Ilman, biar pada kenal nih sama Mas Ilman. Ini kalau ada yang follow di LinkedIn harusnya udah kenal sih, karena aktif banget kontennya. Alhamdulillah, berusaha sharing. Okay. Boleh ceritain dikit kali sebenarnya siapa sih seorang Mas Ilman ini? Bagaimana kemudian jatuh cinta sekali sama SEO? Mungkin ada pengaruh dari latar belakang kuliahnya atau riwayat kerjanya sebelumnya. Oke, jadi salam kenal teman-teman semuanya. Nama saya Ilman Akbar, bisa dicari di Google ya, gitu kan. Dan sekarang saya running company namanya Daily SEO ID. Itu adalah sebuah company khusus SEO, di mana kita bikin konten, kita bikin kelas, dan kita bikin service di bidang SEO. Aku tuh background-nya 12 tahun lah kira-kira tuh sebagai praktisi SEO gitu di total. Sebelum bikin bisnis ini, teman-teman mungkin banyak yang kenal aku tuh di Traveloka sebagai SEO Traveloka, karena aku 4 tahun di Traveloka. Dan flashback ke belakang ya. Aku tuh dulu kuliah IT, Computer Science. Cuma aku mungkin bisa dibilang kayak generalis gitu, suka belajar banyak hal. Generalis yang memutuskan menjadi spesialis di SEO sekarang, setelah journey 10 tahun lebih ini. Dulu kuliah Computer Science, gara-garanya pas SMA, senang sama bikin website. Saya belajar bikin website tuh pas SMA. Kecintaan saya sama dunia komputer tuh, ya dari situ starting point-nya gitu. Kita bikin website, kuliah masuk IT, berharap belajar website, ternyata belajar programming gitu kan. Tapi di pas kuliah itu, saya kenalan sama namanya blog 2006, 2007, blog kan lagi rame banget. Jadi saya bikin blog pribadi, belajar nulis. Saya senang nulis. 2007 saya bikin website namanya anakui.com. Ica tahu kan, gitu kan? Website community yang semua orang tuh bisa nulis waktu itu di website itu. Nah, long story short, background aku yang IT, bisa programming walaupun tidak mau jadi programmer, suka sama penulisan. Aku jadi kenal gara-gara website, aku jadi kenal sama digital marketing. Oh, ternyata website tuh harus ada pengunjungnya biar dibaca, biar rame. Aku digital marketing. Tahun 2008 aku magang di perusahaan yang aku belajar bikin website di situ. Dan singkat cerita, aku jadi malah terjun di digital marketing. Lulus kuliah, lompat-lompat ya. Lulus kuliah 2009, aku bikin bisnis sama teman-teman. Dengan kita punya pengalaman bikin website, kita nerima klien gitu. Tapi 2011 kita bubarin perusahaannya karena nggak grow. Aku kerja pertama kali 2012 itu bukan sebagai digital marketing, belum. Tapi sebagai bikin program pendidikan. Jadi aku kerja di sebuah sekolah. Tapi aku kenalan sama SEO 2013 di company itu. Aku diajarin SEO sama guruku, namanya Mbah Nur Anasta, Mbah Anas panggilannya.
kenal SEO 2013, 2014 masuk Traveloka. Bukan karena aku udah expert di SEO, aku baru setahun di SEO tuh 2014, tapi karena aku dikenalin sama teman-teman kuliahku, kenal bahwa Ilman nih bisa direkomendasikan lah, aku masuk di Traveloka sebagai lead tim SEO-nya. Gitu. Singkat cerita, 4 tahun di Traveloka, aku bosan SEO-nya, aku pindah jadi product manager tahun 2018, 2020 COVID, aku kena layoff dari Traveloka. Nah, dari 2020 tuh aku nggak mau balik ke SEO lagi, karena aku sempet di titik bosan banget sama SEO, Ca. Makanya pindah ke produk gitu. Udah 2020 sampai 2023, 2022 itu 3 tahun aku kerja di beberapa startup dan megang SEO plus. Megang SEO dan ads. Ada influencer, ada sosmed, ada SEO juga tetap dipegang gitu. Nah, ya ini mungkin cerita singkat ya. Aku gagal nih di plus yang tadi itu SEO plus yang lain, ads segala macam. Plus ini gagal semua. Berakhir dengan di 3 startup yang aku kerja selama dari Traveloka tadi, berakhir dengan aku diambil separuh kerjaanku. Jadi aku cuma megang SEO doang setelah itu. Jadi aku gagal nih, objectively speaking. Jadi akunya nggak happy, bosku juga nggak happy. Semuanya tuh diambil. Yang tadinya aku pegang 2 diambil. Ya stres dong gitu kan. Sekali gagal, pindah lagi, coba 2 lagi. Gagal lagi 3 kali, gagal lagi. Udahlah, mungkin emang SEO aja. Jadi setengah reality juga sih sebenarnya gitu. Ini sedikit motivational words gitu kali ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang gagal, mungkin emang bidang lain yang perlu kita spesifikin. Gagal tuh kan bukan satu yang jelek kan. Yang penting kita, ya aku 3 kali loh kayak nggak dapat piring apa coba gitu kan 3 kali. Tapi kan dari situ aku menyadari bahwa ternyata emang value-ku tuh di SEO ya. Jadi aku udah nyobain ads, nyobain sosmed, nyobain nulis. Juga aku pernah jadi freelancer nulis. Benar-benar generalis kan. Sampai akhirnya aku menemukan bahwa aku juga ngajar SEO. Akhirnya menemukan bahwa bidang yang gue bisa ngasih value buat orang tuh kayaknya SEO nih. Dah, akhirnya 2022 akhir aku memutuskan tahun depan aku bikin bisnis di bidang SEO. Dari pengalaman mencoba banyak hal selama 10 tahun, 11 tahun ke belakang, itulah bikin Daily SEO ID sampai sekarang. Masuk ke soal SEO, Mas. Ini karena dengan asumsi bahwa yang nonton ini bisa dari beragam level, mungkin kita back to very basic question ya. Sebenarnya bagaimana menjelaskan konsep SEO ini dan especially dalam marketing, mungkin posisi dia di marketing funnel tuh lebih kemana fungsinya? Jadi mungkin kita start dengan definisi kali ya. Betul. Ya, SEO Search Engine Optimization. Sebuah effort mengoptimasi biar web kita ketemu saat dicari di search engine. Gitu kan. Nah, itu definisi tradisionalnya. Search engine tuh Google, Bing gitu kan. Walaupun sekarang tuh kita bisa sedikit melonggarkan definisinya. Search engine tuh ada juga di TikTok, sosmed. Sekarang malah makin longgar ke AI. Tapi biar gampang nih, kita tradisional aja buat search engine ya. Nah, ada dua hal. Pertama, gimana cara search engine tuh munculin website kita alias ranking web kita. Dan kedua, gimana caranya mengoptimasi buat itu. Nah, pertama dulu ya. Jadi kalau orang nge-Google, teman-teman nge-Google, itu kan Google memunculkan result. Nah, result tuh munculnya nggak ujuk-ujuk, ada formula tanda kutip. Nah, ada 4 hal yang kira-kira gampangnya nih menjadi rumus sebuah website tuh bisa muncul gitu. Pertama tuh apakah tema webnya relevan dengan keyword yang dimasukin. User nyari keywords kan punya harapan, punya niatan gitu kan, punya problem. Nah, webnya tuh menjawab nggak sih secara umum. Misal, kita kalau nyari gejala penyakit migrain gitu. Website Traveloka punya konten itu, bakal muncul nggak? Nggak muncul. Traveloka temanya travel gitu. Jadi tema webnya overall harus sesuai dengan keywords yang dimasukin. Kedua, webnya punya konten itu nggak sesuai dengan yang dicari nggak? Misal kita website kesehatan gitu ya, kan yang dicari tadi misalkan kayak gejala penyakit migrain. Nah, tapi kita nggak punya. Kita punyanya gejala penyakit sakit perut misal. Migrain nggak ada. Ya, kita nggak bakal muncul, orang nggak punya kontennya kan. Itu yang kedua, relevansi kedua tentang kontennya. Ketiga, relevansi tentang kontennya itu gampang ditemuin nggak di webnya. Jadi, misalkan kita punya konten gejala penyakit migrain tadi nih. Tapi orang tuh kalau masuk websitenya kita, blusup-blusup nyari susah, klik, nggak ketemu. Nah, halaman yang blusup-blusup itu dianggap tidak penting. Karena user susah nyari, search engine jadi susah nyari, oh ini nggak penting nih, gitu. Jadi, blusuan tuh kalau di website tuh malah jelek. Kalau di dunia nyata, blusupan jadi kotor gitu kan. Nah, itu ketiga. Keempat, nah apakah websitenya itu terkenal dan terpercaya? Misalkan kayak aku bikin, ya katakanlah aku punya sepupu dokter, dia bikin artikel tentang gejala penyakit migrain.
bakal muncul nggak dia di atas? Kalah dong sama Halodoc kan, Betul. sama Alodokter, sama Siloam. Jadi 4 faktor relevansi itu, temanya relevan apa enggak sama keyword yang dicari, Oke. kontennya ada apa enggak, kontennya bagus apa enggak, konten itu gampang ketemu nggak di websitenya dia, sama terakhir website terkenal apa enggak. Itu kira-kira 4 yang membuat sebuah website tuh dianggap relevan. Oke. Relevan means ranking gitu. Nah, sekarang yang perlu SEO lakukan tuh apa sih untuk bisa membuat webnya relevan Oke. gitu. Nah, jadi bagian keduanya adalah caranya biar relevan nih. Nah, ini search engine itu kan komputer ya gitu. Jadi kita kayak mereka bergerak berdasarkan machine learning, sinyal-sinyal. Nah, kita ngasih sinyal relevansinya nih. Oke. Nah, caranya 4 lagi gampang. Pertama, kita pilih mau relevan di keywords apa yang sesuai dengan tema website kita tadi. Namanya keyword research atau topic research. Oke. Itu starting point-nya. Kayak lu nggak mungkin website kecil pengen bersaing di keywords jual baju anak. Lawannya marketplace gitu. Itu udah kalah tuh. Jadi kita harus pilih keywords-nya dulu, riset. Menentukan biar temanya relevan. Kedua, konten atau on page optimization. Kita bikin konten yang menjawab, yang relevan, yang bagus. Relevansi nomor 2 tuh kontennya gitu. Nomor 3 namanya technical optimization. Gimana biar konten kita, halaman-halaman di web kita itu gampang ditelusuri oleh user dan search engine. Nah, yang masuk poin relevansi nomor 3 tadi kan, biar gampang ditemukan. Terakhir, namanya off-page optimization. Kalau yang 2 tadi itu di web kita, yang terakhir nih di luar web kita. Orang lain ngomongin kita tuh, orang lain tuh ngerekomendasiin web kita nggak sih? Jadi, kan relevansi terakhir poinnya adalah web kita harus terkenal, terpercaya. Nah, orang mau percaya nggak sama web kita? Kita punya blog, yang tahu cuma kita, ibu kita, bapak kita, gitu kan. Gimana dia mau nge-ranking gitu, kalau yang lain nggak tahu. Nah, makanya ada istilah-istilah kayak backlinks, bahkan kayak sosmed tuh juga bantuin, effort-effort digital PR, pokoknya semua yang memperkenalkan website kita itu ngebantu. Kira-kira itulah 4 hal yang bikin web kita tinggi ranking sama Google, dan 4 cara bikin kita relevan dan rankingnya tinggi gitu. Tapi kemudian kayak tadi sama marketing Mas, yang tadi soal funnel. Yang kemudian SEO ini lebih ke dibutuhkan untuk mencapai atau masuk funnel tahapan apa nih? Yang menarik adalah kalau ads itu biasa funnel bawah, kita ngeluarin duit pengen dapat return cepat. Betul. SEO itu bisa nge-cover funnel yang lebih luas, dari atas juga bisa. Jadi kerjasama antara tim ads sama tim SEO adalah tim ads tuh ngegolin yang funnel bawah tuh yang keywords yang intensi mau beli. SEO tuh bisa, itu juga bisa, sama juga nge-cover yang lebih tinggi. Jadi orang yang belum tahu tentang produk kita, website kita jadi tahu masuk ke web kita secara gratis. Jadi in general sih bisa overall. Jadi tugas SEO adalah memberikan, ini mengutip kata-kata Andrew Holland, orang SEO dari Inggris, memberikan sebuah brand itu mental availability sebelum mereka siap membeli. Jadi kayak di kepala mereka tuh kalau nyari sesuatu, nyari hal-hal yang berhubungan sama bisnis kita, web kita muncul terus. Nggak beli sekarang nggak apa-apa, karena nanti begitu mereka siap beli, mereka akan ingat, oh kayaknya kemarin gue beli dari ini, gue search nama brandnya langsung, misalnya gitu. Atau nemu ads-nya, gue klik, kemarin gue lihat artikelnya ngebantu, gue beli. Jadi bisa ngebantu dari atas sampai bawah sih. Tergantung kita strateginya mau apa, tapi bisa lah teorinya ya gitu. Oke. Nah, lanjut ke soal perkembangannya Mas. Kalau dulu banget nih zamannya aku ngeblog ya, aku pernah ngeblog juga. Pernah Kenalan kirim kita email kan ya. ke Mas Ilwan juga buat mampir. Di zaman itu yang aku tahu adalah 2 hal sebenarnya. Yang pertama dengan cara nge-spam. Kalau kita cari jual jersey, jual sepatu bola, itu satu buka artikel udah tuh berderet keywordnya itu semua, dan dia selalu muncul di page 1. Nah, yang kedua adalah aku pernah dengar juga, tulis sajalah tanpa perlu pusing-pusing, ketika orang akan butuh, lo juga akan muncul. Nah, mungkin cara mainnya udah banyak berubah nih ke sekarang. Nah, boleh ceritain soal perkembangannya itu nggak Mas? Biar kita juga paham nih kalau sekarang mainnya gimana sih? Teman-teman yang ngikutin nih udah cukup umur buat menemukan yang tadi Ica bilang nggak ya? Kayak dalam nyari di Google, yang ranking tinggi tuh yang mengulang-ulang kata gitu. Karena itu udah sih. Karena itu bener-bener kayak 10-15 tahun lalu sih. Sekarang Google udah cukup pintar lah. Jadi yang tadi Ica bilang tuh definitely spamming gitu, dan Google itu pengen ya, misi dia adalah untuk mengorganisir informasi dan menampilkan dengan cara yang berguna buat user gitu. Nah, orang-orang dengan nyepam kayak tadi aja itu bisa muncul. Google-nya kalah pinter waktu itu. Tapi makin kesini, Google juga udah makin pinter sih. Teknologi makin canggih, jadi cara-cara lama yang intinya tuh nyepam, nggak berguna, nggak ngasih value buat user, itu udah makin
makin diberantas gitu. Jadi Google tuh update algo, ya sekarang udah nggak gampang ditemuin lagi sih. Untung Google juga udah bertindak gitu kan. Jadi sekarang caranya udah bener-bener ya mungkin nyebutnya humanis, berfokus ke user, mungkin lebih kayak gitu kali. Jadi kalau Ica bilang tulislah nggak usah mikirin SEO, itu setengah bener sih. Jadi emang startnya emang kita harus buat user dulu sih. Jadi kan kayak tadi kenapa aku suka di SEO adalah karena aku bisa ngasih value ke orang gitu kan. Pengen bikin website yang ngasih value, ngasih manfaat. Nah, niatan itu tuh yang harus dilakukan pertama gitu. Jadi perubahannya tuh gitulah. Google sekarang mengapresiasi website yang emang berguna buat user dan mengalahkan cara-cara yang emang nyampah doang. Jadi udah nggak ada lagi tuh orang gampang naik traffic, naik ranking cuma gara-gara cara spam itu udah makin jarang gitu. Gitu sih sekilas. Oke, sehingga yang perlu kita bangun adalah poin relevansi tadi, yang 4 Betul. tadi. Betul. Dan Sekali. dan masuk ke soal itu ya, Mas. Adakah prinsip-prinsip penting gitu ya dalam SEO yang memang mesti kita tahu dan pahami? Apakah relevansi itu saja atau ada Oke. prinsip-prinsip Ini lain? sebelum ngomongin prakteknya ya, jadi kayak mindsetnya gitu kan Iya, ya. betul. Jadi sebelum ngomongin skill set, mindsetnya apa sih, prinsipnya apa ya gitu kan. Exactly. Nah, pertama ini sih, aku selalu ngajarin SEO tuh kita mindsetnya harus mindset long term, sustainable, awet. Jadi kita ngelakuin SEO tuh bukan main-main, kita tuh nge-build sebuah bisnis yang bisa long term, sebuah brand yang bisa long term gitu. Jadi satu, long term. Nah, biar bisa long term, apapun gitu ya, manusia, bisnis, presiden gitu ya, kalau mau bisa long term itu kan harus berguna buat orang lain gitu kan. Itu prinsip kedua. Kita harus ngasih value, harus ngasih manfaat, niatnya tuh gitu. Terus prinsip ketiga itu ya jangan pernah ngakalin search engine. Terus prinsip berikutnya apa ya? SEO itu marketing. Oke. Jadi marketing kan mengkomunikasikan, meyakinkan audiens gitu kan, meyakinkan Google juga bahwa web kita nih, konten kita, produk kita tuh yang terbaik. Nah, jadi SEO tuh marketing sih, tetap marketing. Jadi SEO tuh bukan main SEO. Gue 12 tahun kagak main-main ini gitu. Terus berikutnya apa ya? SEO tuh investasi. Oke. Jadi ini nyambung sama long term tadi juga kan. SEO tuh investasi, bahwa kita tidak niat invest sekarang tuh buat ngeluarin duit sekarang, ngeluarin effort sekarang, bukan buat dapat hasil besok. Tapi kita pengen dapat hasil bulan ke-6, bulan ke-12, tahun kedua, tahun ketiga, kita pengen terus dapat hasil gitu. Investasi. Marketing, investasi jangka panjang, itu kayak semacam dream banget ya. Kayak kita nggak perlu nambahin uang berkali-kali, tapi kita dapat hasil tuh kan, kayak gitu kan. Udah sih, sama terakhir, SEO tuh ya perpanjangan tangan branding. Bahwa ngelakuin SEO bukan ngebangun SEO-nya doang, tapi kayak ngebangun the whole business, the whole brand. Kita pengen bisa sustain terus-terusan gitu. The more brandnya bagus, the more SEO-nya bagus. Jadi brand itu ngekerek SEO juga, dan SEO bisa bantu menjadi ujung tombak brand. Gitu. Oke, Mas, mungkin langsung masuk ke, tadi kan aku udah mention di awal bahwa kita akan banyak bahas beberapa salah kaprah yang paling populer lah. Yang pertama mungkin ke soal siapa yang perlu kali ya. Jadi apakah memang semua bisnis kan pasti butuh website ya untuk branding, untuk presence-nya, untuk eksistensi. Tapi kalau untuk investasi ke SEO kayak hire agency mungkin atau hire orangnya yang rajin bikin konten, itu apakah semua brand memang pasti harus butuh itu, harus menyeriusi itu, atau bagaimana nih mengidentifikasi oh ya oke, sekarang saatnya kita udah invest lebih serius dan sekarang saatnya masih yang lain dulu deh barangkali. Itu gimana? Sebagai sebuah ilmu, no harm kalau kita ngerti SEO dan ngerjain sendiri, itu tuh no harm ya. Tapi tadi pertanyaan Ica kan bagus tuh, karena kalau kita mau invest more, kapan sih ya, kriterianya gimana sih sebuah brand tuh perlu invest more gitu. Nah, kalau aku sih ngeliatnya gini, kalau sebuah bisnis punya customer yang journey-nya, perjalanan dia sampai menemukan produk atau jasanya si brand ini melewati search engine, itu dia udah qualified butuh SEO. Jadi kalau misalkan kayak ekstrim, contohnya kayak jualan dimsum frozen pinggir jalan Citayam misalkan, ini ekstrim ya, contoh lebay kita. Of course dia tidak butuh SEO gitu, karena orangnya datang naik motor berhenti beli gitu kan, bukan dari search engine dimsum terbaik gitu, enggak kan. Nah, jadi makanya pemahaman atas target market penting kan. Jadi kayak kita tahu journey user kita tuh mereka akan membandingkan lewat search engine, nanya lewat temennya, ya begitu ngelewatin search engine itu udah butuh SEO gitu. Nah, tapi nextnya kan kayak kapan nih gitu kan? Kapan butuh invest lebih banyak? Pertama ini, prinsip SEO tuh kayak investasi, tadi kan long term. Jadi kalau investasi itu kan kita harus punya duit dulu, punya penghasilan. Kita tangga berikutnya bebas utang, tangga berikutnya bisa nabung, baru investasi gitu. Investasi bisa loss, bisa gain kan. Tapi investasi itu di sini. Jadi
brand itu harus udah cuan dulu lah, harus udah profit dulu gitu, harus udah nggak survival mode lagi. Stabil. Harus udah stabil, benar. Kedua, karena SEO itu resultnya datangnya nggak instan, kalau brand itu belum ngelakuin paid ads, jangan SEO dulu. Mending paid ads dulu gitu, biar ngerasain hasil instan dulu. Kan psikologis gitu ya, kayak ngeluarin duit 10 juta sebulan, hasilnya mana nih gitu, ditagih minggu depan gitu kan. SEO kan nggak kayak gitu, jadi secara psikologis tuh butuh aman dulu baru bisa SEO yang lebih long term gitu tadi gitu. Itu kan nabung dulu, dapat duit dulu baru bisa investasi gitu. Itu jadi paid ads dulu. Jadi kayak klien tuh cerita teman-teman ya nggak sabaran gitu-gitu loh, kayak ditanyain mulu kapan resultnya gitu. Terus sama terakhir kalau udah dalam posisi ngebangun brand. Jadi tadi bukan cuma sekedar nggak survival tapi udah pengen nge-grow brandnya gitu. Karena kedepannya brand itu menjadi sinyal relevansi. Ya tadi kan sinyal nomor 4 tuh branding masuk situ juga. Jadi kalau brandnya terkenal itu akan lebih gampang nge-ranking dan user itu ujungnya akan nyari brand loh. Jadi kalau awalnya mungkin user nyari tiket pesawat murah. Nah sekarang tuh yang nyari tiket pesawat Traveloka itu udah jauh lebih banyak dibanding nyari tiket pesawat murah. Ujungnya tuh semua brand pengen biar nama brand yang dicari gitu. Jadi kalau udah pengen membangun brand baru SEO bisa bantu. Gitu kira-kira kenapa dan kapan mereka butuh SEO tuh. Oke, satu pertanyaan follow up deh Mas. Kalau seandainya dia sudah sustain, maksudnya sudah stabil, sudah punya saving lah, sudah punya uang dingin buat diinvestasikan. Apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang mandatory atau opsional? I mean gini, maksudnya arah pertanyaanku lebih ke brand-brand besar ya, yang mungkin kayak Traveloka gitu, udah jadi top of mind. Kita udah top of mind, orang udah banyak yang cari, orang udah kenal brand kita, terus SEO-nya masih butuh nggak nih? Butuh nggak nih atau nice to have aja? Nah, pertanyaannya bisa dibalik dengan gini. Kalau lu nggak ngelakuin SEO, apa yang bakal lu lose dari tidak melakukan SEO? Yang sebuah brand akan lose saat mereka tidak melakukan SEO adalah market share dari search itu akan dimakan kompetitornya. Jadi ada faktor itu juga tuh, yaitu opportunity loss gitulah. Gitu. Jadi kayak kalau brand itu kan sukanya tuh bukan suka ya, kayak dia akan bergerak kalau ngelihat kompetitor tuh lebih itu. Jadi kayak wah, kompetitor gue begini, gue nggak mau kalah. Nah, itu SEO tuh contoh yang gampang nih Pak, mereka ranking lebih tinggi segala macam gitu. Bapak cuma sekian market share di SEO-nya gitu. Masa nggak mau dinaikin sih? Ya tergantung tujuan bisnis mereka sih ya, tapi ya rata-rata sih itu lumayan bikin mereka mikir lah ngebanding kompetitor gitu. Jadi itu. Jangan terlambat juga ya kalau udah punya uang dinginnya, nice to have tuh kayaknya ya. Bener, karena kan ya namanya investasi kan the best time-nya sekarang. The best time-nya kemarin, second best time-nya sekarang gitu kan. Jadi jangan telat gitu, bener. Oke. Nah, salah kaprah kedua tuh aku kemarin sempat nyimak kontennya Mas Ilman, lumayan bikin mikir juga yang aku pengen ranking di sini, aku pengen dapat traffic ini kalau nggak salah ya baca artikelnya. Tapi kemudian sebetulnya itu tidak sejalan dengan objektif akhirnya yang tanpa dia sadari itu berkaitan loh sama SEO yang harusnya dilakukan. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita menentukan objektif? Apakah ketika satu brand itu fokusnya ya gue cuma cukup traffic aja nih saat ini, itu menjadi sesuatu yang salah karena tidak sejalan dengan tujuan akhirnya yang adalah sales, atau gimana sih sebenarnya kita melihat SEO dan menentukan objektifnya gitu? Jadi tujuan SEO gitu ya? Iya. Yang aku percaya dan aku ajarin adalah SEO itu adalah bagian dari bisnis. Artinya yang dicapai SEO harus sejalan dengan yang ingin dicapai oleh bisnis. Jadi kalau tujuan bisnis itu kan dicapai dengan berbagai faktor. Ada tim marketing, ada tim finance, ada tim HR gitu kan. Nah, marketing punya tujuan mensupport tujuan bisnis. Itulah tujuan marketing gitu kan. Nah, tujuan marketing bisa didapat dari offline, digital gitu-gitu kan. Nah, digital marketing nih tujuannya mencapai tujuan bisnis. Mencapai tujuan marketing yang ujungnya tuh mencapai tujuan bisnis. Lagi. Nah, ini digital marketing. Punya anak-anak, channel-channel macam-macam. SEO anaknya, salah satu anaknya. Ya, jadi logically speaking adalah tujuan yang dicapai oleh SEO harus mencapai tujuan digital, mencapai tujuan marketing, mencapai tujuan bisnis. Artinya harusnya tuh turun dari atas gitu. Kita tidak bisa, SEO gue pengen bisa ranking. Atau ujuk-ujuk menentukan gue pengen ranking di keyword ini nih, atau gue pengen trafficnya naik gini gitu. Nggak bisa langsung kayak begitu. Kalau kita tidak bisa mengkonekkan atau tidak bisa menurunkan dari atas. Bukan ranking nggak penting, tapi ranking itu masih belum cukup. Harus datengin traffic yang relevan, trafficnya jadi
leads, jadi calon customer gitu. Nah, jadi pemahaman yang teman-teman semua praktisi marketing, teman pemilik bisnis itu ya harus itu sih, SEO tuh turun dari tujuan bisnis. Gitu. Karena kalau nggak ntar ya udah ranking 1 tapi kok nggak terjadi apa-apa di bisnis gue ya gitu kan. Traffic udah naik tapi kok nggak terjadi apa-apa ya gitu. Mas, tapi ini kepo deh, semoga pertanyaannya masih sejalan ya. Katakanlah brand ini memang fokusnya dia salesnya udah dapat dari funnel lain lah, atau dari cara marketing lain. Dan dia memang fokus utamanya untuk di website, untuk branding misalnya. Sehingga yang dia butuhkan maksudnya yang jadi fokus utamanya semata traffic, awareness. Kalaupun convert, bonus aja. Nah, yang kayak gitu tuh sebenarnya gimana tuh melihatnya? Sebenarnya bisa, ya itu good point sih, good point. Jangan-jangan emang mereka ngerasa gitu ya. Mereka ngerasa udah dapat sales dari channel lain, makanya SEO tuh website aja gitu. Good point. Tapi menurutku gini sih, ini kayaknya mereka emang simply punya duit buat dibuang aja sih. Iya kan, kayak kemarin kan startup kan modenya bakar duit kan, jadi kayak ini salah satu cara bakar duit buat growth. Tapi mereka tidak tahu growth yang align sama bisnis growth-nya apa, udah growth traffic aja deh, kita dibuang duit ke sana. Padahal tapi logically namanya bisnis kan keluar duit apapun harus return-nya kan harus balik ke bisnis kan. Jadi kayak ya mungkin mereka tidak salah sih mengasumsikan ini traffic itu adalah brand, tapi apa iya gitu. Jadi ya itu kayak ya terserah lah punya duit, tapi kayak nggak wise sih ngeluarin duit buat result yang nggak contribute back ke growth bisnisnya sih. Lanjut Mas, soal ini nih yang paling sering jadi perdebatan nih, kuantitas sama kualitas. Iya, oke, gitu ya. Pengennya ya kita pokoknya tiap hari harus ada. Apakah itu bare minimum atau jangan-jangan ya udah 2 hari sekali juga nggak apa-apa tapi kualitasnya bagus. Nah, which one? In ideal world itu dua-duanya, kan? Kuantitas rutin banyak, kualitasnya juga bagus. Tapi starting point-nya sih emang harus kualitas sih. Jadi kayak ini startingnya aja kayak kita bikin konten tuh emang harus ngasih value tadi gitu kan. Kalau rada teknis dikit ada istilah namanya EEAT. Expertise, experience, authoritativeness, dan trustworthiness. Itu teman-teman googling aja EEAT. Itu kayak semacam kualitas, indikator quality yang diharapkan search engine gitu. Gampangnya gitu. Jadi kayak quality itu standarnya udah ada. Of course kalau itu dipenuhin belum tentu ranking dengan gampang karena ada faktor lain kan. Tapi itu kayak bare minimum tuh quality kayak begitu. Baru abis itu digas kuantitinya. Karena semakin banyak konten kita bikin, semakin banyak. Ini konten BTW bukan cuma artikel ya, kan landing page produk, landing page jasa gitu kan, itu juga konten gitu. Pokoknya yang dikonsum konsumen, dikonsum user. Jadi semakin banyak konten yang ada di web kita, assuming quality-nya oke, itu semakin banyak pintu masuknya. Semakin banyak keywords yang bisa di-cover, orang masuk dari keyword tersebut. Makanya harus both quality and quantity. Nah, tapi pertanyaan berikutnya mungkin aku tebak nih. Sehari berapa banyak sih bikin kontennya gitu? Ya kan? Aku bisa baca pikiranmu. Itu efektif, itu orang sering nanya itu selalu kok. Jawabannya emang nggak ada pastinya. Ya semakin banyak semakin bagus gitu. Tapi semakin banyaknya seberapa banyak? Itu kan tergantung punya budget, punya resources berapa. Tergantung juga kompetitornya lawannya segimana sih. Kayak kalau mereka rajin bikin konten, kita mau ngejar tapi lebih sedikit kan susah gitu kan. Tergantung growth target yang di expect tuh mau kayak gimana. Kayak contohnya nih salah satu klien yang lagi kupegang juga, itu kompetitor mereka itu sebulan tuh 50-60 konten. Sementara si klienku ini karena internally mereka hanya bisa bikin 60 konten per quarter. Sebulan 20. Jadi kayak mereka ketinggalan sepertiga gitu. Ya mereka tahu, tapi karena internal perlu diatur, jadi nggak segampang itu juga buat bikin konten banyak gitu. Jadi intinya ya itu tadi resource yang dimiliki, kompetitornya gimana, kalau kita mau ngejar mereka, sama terakhir growth target yang mau di-achieve gitu. Jadi mereka gimana mau growth kalau bikin kontennya sedikit gitu sih. Nah, lanjut nih Mas, tadi kan udah soal quantity, quality. Mungkin yang lebih pengen aku kepoin lebih ke keywords atau intention. Jadi yang mau aku tanyain lebih ke ini sih. Beberapa tahun lalu, aku tuh masih dapet tips dari seorang praktisi bahwa
minimal lu nggak usah spamming keyword, tapi keyword persis itu muncul 3 kali lah minimal. Jadi kayak setengah misalnya, persen lah, 1% gitu bukan? iya kayak ada lah keyword density tiap berapa kata, pokoknya harus persis dulu deh, terus di bold. Itu kan 3 tahun lalu gitu, which is masih belum lama lah. Nah tapi kalau aku baca-baca soal intention itu kan beda ya, maksudnya apa ya, contohnya misalnya aku cerita soal cara pergi ke atau cara berteman dengan lawan jenis. Ini random banget ya, ini random banget ya guys. Apakah kalau tips yang aku dapat kan otomatis harus diulang terus tuh, cara berteman dengan lawan jenis, lawan jenis. Padahal itu ada di sinonim ya mungkin. Nah sebaiknya atau yang benar itu seperti apa sih kita memahami keyword, intention, keyword density, berapa kali itu harus muncul, tips-tips kayak gitu tuh. Kalau sekarang dengan algoritmanya Google yang lebih humanis, kita harus gimana nih? Gitu. Oke, jadi tadi pertanyaannya lebih ke ini ya, kayak gimana sih menempatkan sebuah keywords dan menerjemahkannya ke dalam sebuah konten kita gitu. Betul. Karena tadi kamu nyebut ada intention, itu intention kan maksud ya. Jadi orang tuh sebenarnya punya maksud di balik keywords yang diketikkan di search engine. Nah, artinya jadi aneh kalau misalkan cara kita menjawab maksud itu adalah dengan mengulang-ulang dengan akhirnya memaksa. Jadi kayak pas dibaca tuh kok jadi aneh gitu. Karena kita memaksa mengoptimasi tanda kutip keywords yang kita target. Kayak tadi misalkan tips berteman dengan lawan jenis gitu. Nah, yang menjadi fokus Google adalah apakah konten kita menjawab intensi tersebut. Bukan mengandung keywords tersebut secara exact. Nah, itu tadi relevansi nomor 2 tadi tuh, masalah konten. Masih ini nih, masalah konten nih. Kontennya apakah menjawab intensi di balik keywords yang dicari user. Nah, artinya tips-tips yang begitu kita implementasiin malah kita lihat hasilnya kok nggak natural ya, hasilnya kok nggak enak ya, itu tidak works lagi sekarang. Kayak tadi mengulang kata kunci sekian kali yang exact gitu ya, dengan density, keyword density sekian persen itu udah nggak lagi. Dulu yes, dulu pernah, pada masanya pernah itu ngebantu. Tapi sekarang kan kalau pengen kita menjadi konten yang relevan, menjadi konten yang bagus untuk keywords misalnya tadi cara berteman dengan lawan jenis, kan bukan dengan mengulang sekian kali, tapi dengan menjelaskan step-stepnya. Dan menjelaskan dengan lengkap, gitu, menjelaskan dengan contoh. Dengan mikirin itu aja, kita nggak perlu mikirin otomatis biasanya nih otomatis udah punya keyword yang tadi diincar, itu udah otomatis tuh tersebar, tanda kutip orang kan nyebar keywords gitu kan. Udah otomatis tersebar, otomatis sinonimnya ada, jadi lebih enak dilihat. Karena ngalir aja tulisannya. Jadi teman-teman yang punya, ini agak dikit ya, teman-teman yang punya background atau pengalaman writing, itu likely punya competitive edge di bidang SEO dibanding orang yang punya background IT aja. Karena orang yang biasa writing itu udah punya empati sama target market, target pembaca, target user. SEO is marketing. Jadi pada prinsipnya SEO adalah marketing gitu. Jadi orang-orang yang bisa nulis itu punya competitive edge. Selama dia tidak tercemar dengan tips-tips yang sebenarnya malah menghambat mereka punya kreativitas. Harus diulang sekian kali, headingnya harus mengandung keywords, harus mengandung apa nih, pas dibaca dia aneh. Itu semua writer ya sebenarnya bukan agak lagi, mereka sebel harus nulis dengan rumus SEO. Padahal rumusnya itu udah outdated gitu. Jadi kayak udah fokus ke user tuh itu starting point-nya. Tapi sisanya masih ada juga sih, tapi maksudnya starting point-nya memahami intensi user di balik keywords-nya dan membuat konten yang serving the best for their problem itu. Gitu. Berarti kalau kayak gitu, kita melakukan keyword research itu pada akhirnya untuk tujuan utamanya membangun relevansi, mencari tahu user sendiri kebanyakan butuhnya apa. Berarti lebih ke situ ya Mas, bukan untuk memakai keywords tersebut per se gitu ya? Bukan, betul exactly. Dan tapi tetap ada satu tips tambahan, kita tetap butuh, jadi riset keyword, riset topik itu mencari problem user gitu kan. Nah, untuk diejawantahkan nih menjadi konten. Tapi tetap kita perlu punya semacam aku nyebutnya apa ya? Target keywords juga tetap perlu yang menjadi representatif problem tadi. Nah, target keywords tadi itu biasanya dipilih dari yang volumenya terbesar, artinya kan lebih familiar usernya gitu. Tapi itu cuma digunakan sebatas ini buat tracking. Kayak kita buat tracking performance. Kita buat buat ya biar punya satu sampel lah gitu kalau kita nyari di Google cepat ada sampelnya. Jadi itu buat itu doang, bukan buat dipakai plek-ketiplek berulang-ulang gitu. Gitu sih. Nah lanjut lagi nih. Soal backlink.
Wah, ini harusnya Nah, heboh. Biasa heboh kalau ngomongin backlink. nih Ya, biasanya nih yang pernah aku alami, bisa nggak datengin sekian backlink atau ya, bisa nggak membantu menghubungkan dengan pihak-pihak yang membutuhkan backlink ya. gitu. Apakah masih dibutuhkan? Oke, Apakah ini adalah cara yang benar? oke. Bagaimana memahaminya? Jadi aku tuh pertengahan. Jadi backlink tuh dulu banget gitu ya, itu super penting. Jadi kita dengan backlink itu bisa langsung naikin ranking gitu. Berima ya dengan backlink naikin ranking gitu. Wih, iya juga ya. Tapi itu dulu, sekarang masih penting nggak? Jawabannya masih. Google bilang di dokumentasi resminya, link itu penting buat Google menentukan relevansi. Oke. Itu poin 4 tuh situ. Popularity gitu kan, menentukan relevansi dan menemukan halaman baru buat dia baca juga gitu. Nah, tapi yang penting sekarang tuh bukan cuma backlink doang, ada hal-hal lain yang juga nggak kalah pentingnya. Oke. Jadi backlink itu penting, tapi hanya satu bagian dari entah sekian puluh, sekian ratus faktor relevansi yang lain. Dan bahkan kenapa backlink itu aku sebut terakhir, karena kita harus benerin dulu yang awal-awal, baru kita jualan, baru kita nyari rekomendasi. Kayak kita punya toko gitu ya, toko harus dilengkapin dulu produknya, etalase dirapiin, disapu-sapu, gentengnya dirapiin, baru ngajak orang masuk, baru kita minta tolong, bro promosiin toko gua dong gitu. Oke. Ya promosi kan tadi off page itu kan, backlink Iya. tadi gitu kan. Jadi kalau web kita aja jelek, kita udah minta promosi dari tokoh masyarakat gitu. Misalkan Pak Prakowi gitu ya, Pak Presiden Prakowi gitu. Tolong promosiin toko saya. Tapi tokonya masih berantakan gitu. Apa ia bakal naikin ranking? Oke. Kan enggak gitu. Jadi tetap penting, tapi memang kita harus proporsional gitu. Beresin dulu hal-hal fundamentalnya, baru kita nyari nih orang yang mau ngerekomendasiin kita gitu. Kira-kira gitu. Dan terakhir, backlink memang masih penting, tapi tinggal backlink seperti apa dan gimana cara dapetinnya. Karena tidak semua backlink itu sama. Nah, itu gimana? Oke, agak dalam dikit lah ya. Oke. Iya, dalam Jadi dikit. orang tuh dulu melihat bahwa kekuatan backlink tuh dari domain authority. Oh, Ya kan, oke. sering dengar kan teman-teman juga Iya. harusnya sering dengar. Wah, kita pengen dapat backlink dari DA 50 sekian. Nah, tahu kan teman-teman bahwa DA itu bisa dimanipulasi. Oke. Website gede punya DA tinggi, yes, karena memang mereka punya authority. Tapi bayangin website trafficnya 0, kontennya nggak jelas, DA-nya 50. Oke. Dari mana itu? Dari hasil manipulasi. Jadi DA itu bukan bikinan Google. Oke. Jadi tidak ngaruh ke performa SEO whatsoever, enggak. Itu bikinan third party namanya Moz. Yang Moz aja bilang, dia bilang DA itu adalah bukan bikinan Google dan tidak ngaruh ke performa ranking. Kenapa orang-orang pada salah kaprah? Itu panjang ceritanya. Kenapa Oke. DA dianggap jadi power tuh ada ceritanya tapi Oke. panjang. Nah, jadi bukan yang DA tinggi, DA bisa dimanipulasi. Nah, jadi yang bagus itu seperti apa? Yang bagus adalah, gampangnya adalah yang beneran bikin orang datang ke web kita. Oke. Yang beneran bikin orang bisa percaya sama web kita. Backlink yang berguna adalah backlink yang beneran ngedrive users ke web kita. Yang dari website yang punya traffic, dari website yang temanya sama atau relevan atau mirip-mirip. Backlink dari website yang itu tadi sih punya traffic sama relevan. Dan backlink itu tidak harus dibeli. Tidak harus kita bikin-bikin. Kita bisa dapat backlink secara organik. Ini agak panjang tapi contohnya kayak dengan kita bikin konten yang bagus secara konsisten, orang akan mengenalin kita dan ngasih link ke kita. Oke. Web Delesio tuh dapat backlink kayak begitu. Itu satu, gratis. Kita nggak perlu bayar apapun, dapat backlink dari macam-macam. Perusahaan hosting ngasih backlink ke kita, segala macam. Kedua, dari kenalan, dari temenan. Kami juga kerjasama sama beberapa company, saling tukeran link gitu. Itu gratis, zero money gitu. Terus cara dapat backlink gratis lainnya dengan sering sharing di tempat lain gitu. Jadi kayak aku sharing di mana ya, di acara SEO Con, ada orang dari detik.com reporter, aku di interview, ya disebutlah Ilman Akbar dari SEO gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh. Iya. Dan nggak cuma backlink hidup, maksudnya hidup tuh kalau diklik masuk ke website kita, nggak cuma backlink hidup yang berimpact. Nama brand kita disebut aja itu udah ngebantu. Iya, Jadi nggak iya. cuma link hidup, tapi juga semua yang bikin brand kita terkenal juga itu ngebantu SEO Oke. gitu. Mas, ya ampun kita udah bahas banyak soal A to Z SEO nih. Jadi mungkin yang mau aku tanyakan kemudian lebih praktikal kali ya nih. Dengan asumsi orang yang baca pengen improve SEO-nya, kok baca sih, nonton, denger gitu ya. Baca Gimana subtitle sih? lah, baca subtitle. Iya mungkin.
bagaimana mereka kemudian tahu nih, oh gue udah melakukan SEO yang benar nih, on track nih. Itu ada indikator-indikator tertentu nggak? Oke. Katakanlah mereka masih handle, ini katakanlah ya banyak banget assumption-nya nih. Mereka handle internal Ya. gitu. Nah, apakah itu bisa dicek secara mandiri? Kayak gue Ya. tahu indikatornya apa aja nih. Oke. Apalagi handle internal dan handle-nya juga palu gada, handle sosmed, ads, sama SEO gitu ya. Iya. I feel you teman-teman, I feel you. Aku juga dulu awal karir juga palu gada gitu. Tapi tenang aja, oke. Nah, jadi gimana cara ngeceknya kalau kita On track atau secara enggak? mandiri gitu, apakah SEO kita on track atau enggak? Nah, definisi on track SEO ini kita perlu samain. Kalau buat aku, kembali ke prinsip SEO tadi ya, harusnya SEO itu long term growth. Jadi kalau SEO kita tidak growth, itu berarti kita tidak on track. Oke. Nah, dilihatnya dari apa? Paling gampang traffic Ya. SEO. Jadi kalau trafficnya segitu-gitu aja, berarti ya kita stagnan gitu. Nah, cara ngecek traffic gampang lah ya. Teman-teman mungkin tahu pakai Google Analytics. Tapi kalau khusus SEO, teman-teman kalau udah masang namanya Google Search Console, itu dashboard SEO-nya Google Search Console. Atau kalau pakai third party tools yang gratisan, itu aku paling sering pakai kalau ngecek web kompetitor ya. Karena kan GA sama GC kan buat web kita doang. Tapi kalau mau dibandingin sama kompetitor gitu ya, kita on track nggak sih? Kompetitor grow nggak sih gitu kan? Kalau ngebandingin, itu harus pakai third party tools. Aku suka pakai yang gratis tuh Ahrefs website traffic checker. Coba googling aja ya, atau kalau tadi Post Pro diedit ya, Ahrefs website traffic checker gitu. Jadi indikator pertama itu, kalau stuck atau turun berarti ada isu gitu. Kalau lagi naik, ya so far so good gitu ya. Nah, terus kedua ya, harus ngapain nih kalau misalkan emang stuck atau turun. Nah, ini yang agak panjang karena bener-bener case by case basis gitu. Kita harus tahu dulu penyebab turunnya atau penyebab stucknya tuh apa. Nah, dan cara analisisnya mungkin agak kepanjangan dan terlalu teknis kalau dibahas di sini, tapi intinya ada beberapa hal yang paling umum penyebab stuck atau traffic turun. Pertama, error atau perubahan teknis di website. Jadi nggak sengaja tim IT-nya doing something atau rilis sesuatu yang ternyata malah negatif performanya, gitu tiba-tiba turun gitu. Itu teknis, itu umum terjadi. Kedua, seasonality. Ada musim-musim tertentu di mana pencarian tuh berkurang. Kayak traveling nih, Oktober, November, Desember, Q3, Q4 tuh naik. Ntar Januari itu agak turun gitu. Jadi seasonality. Jadi kalau turun tuh kalau turunnya karena seasonality berarti ya nggak apa boleh buat gitu kan. Gitu. Terus ketiga, yang umum berikutnya emang di balap kompetitor. Mereka naik, jadi kita turun gitu. Ya, yang ranking 1 kan cuma ada satu kan gitu kan. Kalau ada paslon menang digugat gitu karena pengen nomor 1 juga gitu. Dari tadi ini terus ya nyerempetnya. Biar seru. Jadi kita kalah sama mereka gitu. Atau berikutnya kita kena hukum sama search engine, ngelakuin cara-cara spam, kita kena surat cinta. Jadi nyebutnya tuh surat cinta karena Google tuh ngirim message, lu ngelakuin tindakan spam. Nah, itu di Search Console kelihatan message-nya. Atau kena efek update algoritma. Gitu. Jadi biasanya turun tuh kayak gitu. Jadi algoritma tuh bisa menyebabkan naik turun, yes, tapi itu bukan jadi kambing hitam kayak kalau langsung ini gara-gara update algo, lu malas amat sih nyari analisis yang lain gitu kan. Jadi jangan kambing hitam. Nah, jadi kira-kira kayak begitu, kemungkinan penyebabnya yang umum dan ngeceknya harus manual sih, kombinasi. Case by case ya, analysis case by juga ya. case, pakai data yang ada, segala macam. Gitu sih kira-kira. Oke. Mas, dikit nih soal prediksi. Tadi di awal kalau aku nggak salah tangkap sempat mention soal kehadiran TikTok search. Terus kalau aku pakai ChatGPT, bahkan sekarang Perplexity, itu kan udah kayak nongolin. Betul. Jadi nggak usah ke websitenya udah masuk gitu ya. Nah, terus SEO gimana ya? Iya, prediksinya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya apa yang harus kita antisipasi? Websitenya nggak dapat trafiknya Nih, ke ini kayak dukun ya. Aduh, nih padahal praktek perdukunan ini lagi dilawan sama Ferry Irwandi ya, sama pesulap merah. Aku jadi ngikutin arc-nya seru. Luar biasa. Aduh, aku jadi dukun. Enggak. Jadi gini, AI ya, apa itu kan AI, generative AI atau LLM. Dan bahkan Google BTW, Google juga punya. Kamu udah daftar belum? Jadi kalau nyari di Google, diringkasin di atas. Belum pernah nyoba. Nah, itu cuman yang bagian atasnya banget. Bukan, itu dulu feature snippets, itu fitur standar. Beda, nah, jadi Google tuh juga memanfaatkan AI yang tadi kayak itu kan AI ya Perplexity, ChatGPT itu kan namanya LLM, Large Language Model. Itu dipakai di search resultnya dia sendiri. Namanya AI Overview atau ringkasan AI. Nah, kalau kamu mencari keywords yang sifatnya informasi gitu, cara membuat apa? Nah, diringkasin sama Google.
Jadi nggak usah jauh-jauh ke ChatGPT segala macam tuh, Google pun juga punya fiturnya yang berpotensi menghilangkan traffic masuk ke website gitu. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah challenge sekaligus opportunity buat SEO. Challenge-nya adalah kalau misalkan kita ngerjain SEO-nya hanya berpuas diri karena nge-ranking, itu udah nggak cukup. Karena rankingnya ke turun ke bawah karena atasnya ada ChatGPT, ada AI overview dikasih AI Google, atau kalau usernya nyari di ChatGPT segala macam, ranking di sana gimana caranya gitu kan. Kedua, kalau kita goal SEO-nya hanya untuk naikin traffic, itu juga akan beresiko. Karena ya user mendapatkan jawaban atas yang mereka cari, nggak masuk website, traffic-nya hilang gitu. Bahkan katanya di luar negeri, waktu AI overview dirilis di Amerika, kan tahun ini tuh baru dirilis bulan Mei, lupa bulan apa tapi awal tahun, itu ada yang bikin study traffic ke web tuh drop 15-50% trafficnya. Jadi opportunity-nya adalah gini. Jadi challenge-nya kalau cuma ngincer ranking dan traffic, itu akan challenging banget. Kita bisa ngasih value ke bisnis. Tapi yang jadi opportunity adalah ini kayak ngebuka semacam niche baru nih, cabangnya SEO, bahwa SEO tuh juga sekaligus Generative Engine Optimization, GEO. Jadi gimana biar muncul juga di AI, ChatGPT segala macam, gimana menjadi jawaban yang tadi ringkasan AI Google, itu tuh dia ngasih ringkasan jawabannya, tapi tetap dikasih referensi, tetap dikasih link. Jadi yang ranking di atas tuh gimana caranya? Karena nggak persis sama dengan cara nge-ranking yang di bawah, yang 4 hal tadi gitu. Jadi opportunity adalah gimana SEO tuh bisa ke situ sih. Gimana brand itu masih mau, kan namanya brand pengen bisa dikenal, muncul di mana-mana. Ya udah, itu punya lu punya mainan baru nih. Punya AI overview Google, ChatGPT. Gimana biar SEO tuh bisa ngasih value, gimana biar brand marketing goal itu tetap tercapai walaupun nggak harus jadi traffic. Jadi ya probably that's the future, di mana kita nggak cuma kejar-kejaran sama algoritma Google yang kita berusaha ngakalin biar nge-ranking, tapi kita punya real bisnis yang muncul di AI itu nggak sesimpel kita bisa nyepam dan muncul. Kayaknya sih nggak gitu. Jadi itulah opportunity ke depan. Oke, Mas, mungkin udah semua nih. Udah 1 jam, oke. Udah semua nih kita bahas. Ntar kalau misalnya ada yang kurang-kurang dibahas, ntar diundang lagi aja. Ayo. Boleh. Topiknya beda lagi. But now, mungkin lebih ke closing statement kali ya. Jadi buat siapapun yang nonton, baik itu yang mau belajar SEO, yang mau memperbaiki cara-caranya dia, atau bahkan ya pihak in-house-nya ya, internal, marketers, dan lain-lain. Apa nih yang mau Mas Ilman sampaikan ke mereka? Oke. Biar bisnisnya juga makin sustain, biar ketika mereka memutuskan untuk invest more di SEO, itu caranya benar dan ininya benar. Nggak apa-apa sih kalau mau mengulang prinsip-prinsip tadi, tapi lebih ke highlight-nya yang paling penting. Ada 3 hal sih ya. Jadi SEO itu banyak diincar oleh bisnis karena kan gratis. Ya kan, SEO itu gratis gitu. Itu pemahaman orang bisnis tuh SEO itu gratis. Gratis tuh trafficnya. Ya kan, mau 1 juta, 2 juta traffic masuk gratis, kita nggak perlu bayar apapun ke Google. Tapi buat bisa ke sana, biar bisa nge-ranking, bisa dapat traffic, ujungnya bisa buat bantu bisnis grow, itu sama sekali nggak gratis. Ada tenaga, darah, air mata, uang yang terlibat gitu. Jadi, dan pasti waktu gitu, butuh waktu juga. Jadi harapan saya sih teman-teman pemilik bisnis terutama ya, teman-teman SEO udah tahu gitu kan, tapi teman-teman pemilik bisnis, bos-bosnya gitu, atau marketer-marketernya, tolong bisa set ekspektasi lah. Jadi jangan terlalu berharap ketinggian tentang SEO atau berharap yang salah tentang SEO, tapi set ekspektasi yang benar tentang SEO. Bahwa walaupun gratis, trafficnya, effortnya pun butuh macam-macam resources. Terus kedua, buat teman-teman SEO nih ya, sesama teman-teman saya gitu ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah gitu buat mengedukasi stakeholders-nya, bosnya, business owner, rekan kerjanya tentang SEO. Karena bisa jadi mereka punya pemahaman SEO yang tidak se-up to date kita. Jadi punya pemahaman yang masih agak lama, yang tadi Ica udah kasih contoh kan gitu kan. Jadi ya sabarin aja lah, kita ngajarin orang gitu kan. Jangan ngerasa bener, jangan. Tapi coba pahamin mereka bahwa mereka tuh nggak se-update kita, jadi kita pelan-pelan lah ngedukasi gitu. Biar kan goalnya sama-sama biar bisnisnya grow kan. Jadi kita bukan, SEO tuh lebih baik, tapi kayak let's grow together. Jadi itu kedua. Terakhir banget, ingat prinsip SEO yang awet yang tadi kita bahas, yang sustainable. Bahwa kalau mau naik ranking, mau awet rankingnya, kita harus ngasih yang bermanfaat buat user gitu, bukan ngakalin search engine. Itu SEO menurut saya. Gitu, Cak. Oke, luar biasa sekali. Thank you so much. Sama-sama. Mas Ilman udah sharing banyak hal dari belasan tahun pengalamannya di SEO, walaupun sempat ngebelot.
Iya, muter balik lagi. Tapi akhirnya bisa nabung pengalaman dan akhirnya bisa di-share ke kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ica dan teman-teman, thank you. Pastinya. Oke guys, I think that's all. Udah dulu ngobrolnya soal SEO sama Mas Ilman hari ini. Semoga apa yang udah dibagiin bisa bermanfaat, bisa jadi eye opener, bisa juga diterapin buat teman-teman sekalian ketika mau lebih serius ke SEO-nya dan mau merumuskan strategi yang tepat supaya bisa lebih tepat sasaran dan positif juga buat brandnya. Akhir kata, thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe channel marketing dan tungguin video marketing lainnya. Thank you Mas Ilman. Thank you, Ca. Bye-bye.